Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak dan juga para ibu sedang salat Isya dan juga tarawih yang Allah rahmati dan berkahi. Pada kesempatan malam ini, tepatnya di malam yang ke-13 ya. Dan sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu sudah masuk di tanggal 14 ataupun di malam yang ke-14 Ramadan. Dan tentunya harapan kita semua Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima seluruh rangkaian amal, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai dengan malam ini. Allah berkenan untuk menerima seluruh amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, seluruh kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudara kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah, dalam surah 2 ayat yang ke-183 yang sudah mafhum dan masyhur selalu kita dengarkan ketika masuk di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum as-siyamu, telah difardukan kepada kalian as-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana hal ini, saum ini pernah juga, hal ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Para jamaah, kalau kita lihat pada kata as-siyamu, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ma'rifah, isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Yang mana setiap kalimat, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran mengandung i'jazul Quran, mengandung mu'jizat, kemudian mengandung makna tersendiri. Ya, maka Allah di sini menggunakan kalimat ma'rifah, bukan menggunakan kalimat nakirah. Apa ciri ma'rifah di sini? Pada kalimat as-siyamu di situ menggunakan kata ataupun menggunakan alif lam, yang mana alif lam ini merupakan ciri daripada isim ma'rifah. Ya, kalau kita pernah belajar nahwu sharaf, pasti kita mengenal yang namanya isim ma'rifah. Ya, kita juga mengenal yang namanya isim nakirah. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan isim ma'rifah, tidak menggunakan isim nakirah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kalian yang diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman ini hanya saum Ramadan saja. Ada pembatasan di situ. Tidak seluruh saum, tidak seluruh bentuk puasa itu Allah wajibkan, tapi di sini Allah menggunakan isim ma'rifah. Ya, bukan menggunakan isim nakirah. Coba kalau misalkan kita ataupun Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan isim nakirah, beda lagi ceritanya. Ya. Ismun nakirah ataupun isim nakirah menunjukkan kepada kata umum, bukan kepada khusus. Artinya bisa jadi seluruh bentuk saum itu Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman. Akan tapi di sini ya Allah menggunakan kalimat isim ma'rifah, bukan menggunakan isim nakirah. Jadi yang diwajibkan kepada kita itu hanya 1 bulan saja di bulan Ramadan. Tidak seluruh bentuk saum Allah wajibkan, hanya bulan Ramadan saja. Maka pada ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran, berkait dengan bulan
Ramadan, tidak dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan para jamaah rahimani wa rahkumullah, satu bulan yang Allah wajibkan pada bulan Ramadan ini tujuannya adalah membentuk dan juga menjadi madrasah besar bagi kita untuk membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Endingnya, manfaatnya membentuk pribadi diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, maka tidak kita temukan ayat-ayat yang khusus untuk kemudian mentarbiyah kita, untuk kemudian membentuk kita, membentuk kebiasaan kita yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik meningkat jadi lebih baik. Itu ya kita temukan hanya di bulan Ramadan saja. Madrasah besar ini kita manfaatkan betul-betul sesuai dengan esensi yang Allah inginkan, sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita bukan hanya sekedar iman, akan tapi meningkat status imannya menjadi muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah ending daripada madrasah Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang mengenal Allah di Ramadan saja. Artinya apa? Kalau kita hanya menjadi hamba Allah dan mengenal Allah di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan kita tidak mengenal Allah, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ungkapan dari para ulama, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kalian hamba Allah itu rabbani, menghamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba Ramadan saja. Yang mana Ramadan itu Allah hadirkan kita menjadi madrasah besar untuk kemudian setelah lulus dari Ramadan itu kita menjadi hamba Allah yang siap tempur di luar Ramadan, menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa. Ya, maka setelah Ramadan kemudian jangan kita tinggalkan kebiasaan salat malam kita. Setelah Ramadan jangan ditinggalkan kebiasaan saum kita. Setelah Ramadan jangan ditinggalkan kebiasaan sedekah kita, dan juga amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan di bulan Ramadan jangan kemudian ditinggalkan setelah beres Ramadan. Baik. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi para jamaah, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.